Dang. 75 clicks more. More like 65. Go, step aside, move! Terlihat sekelompok tentara yang berpesta merayakan sebuah kemenangan peperangan. Pada bulan Maret tahun 1991, Perang Teluk Pertama baru saja berakhir. Amerika Serikat berhasil memenangkan perang tersebut. Peperangan ini berakhir karena seluruh pihak yang berperang telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan tidak ada lagi serangan dari kedua belah pihak. Di keesokan harinya para tentara Amerika pun melucuti senjata dari tahanan tentara Irak yang mereka tawan. Di saat itu juga tentara yang bernama Fix dan Troy menemukan sebuah peta rahasia dari salah satu tahanan, karena mereka mencurigai gerak-gerik dari tahanan tersebut. Akhirnya mereka pun menyimpannya dan kemudian memeriksanya. Setelah itu mereka bertiga pun mengadakan pertemuan rahasia untuk memastikan keaslian peta tersebut. Shift yang ahli dalam pemetaan lokasi juga ikut memeriksanya. Ternyata peta ini menunjukkan lokasi sebuah bunker yang ada di salah satu desa. Menurut kabar yang beredar, bunker tersebut merupakan tempat penyimpanan emas batangan hasil jarahan dari Kuwait terhadap Saddam Hussein. Ketiga tentara ini kemudian berusaha mencari cara untuk mendapatkan emas tersebut. Tapi di sisi lain Archie ternyata juga mengetahui keberadaan peta itu. Ia pun mencarinya juga dan menanyakan pada para tahanan Irak, namun tidak ada satupun yang mengaku mengetahui tentang peta itu. Hingga seseorang memberitahunya bahwa peta itu telah dibawa oleh tentara Amerika. Setelah mendapat informasi itu, ia segera tahu kalau peta itu berada di tangan mereka bertiga. Dan mereka bertiga begitu melihat Archie yang pangkatnya lebih tinggi langsung memberi hormat. Walaupun sebenarnya mereka diam-diam juga menyembunyikan peta tersebut. Karena Troy, Chef dan juga Fix sudah merencanakan untuk mencari dan menemukan emas tersebut. Tapi ternyata Archie mengetahui lebih banyak informasi mengenai emas itu hingga Troy pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Archie meskipun nanti mereka harus berbagi hasilnya. Setelah Archie bergabung dengan tiga sekawan ini, akhirnya mereka mendapat petunjuk baru karena ternyata peta ini bukanlah peta biasa. Peta itu masih menyimpan sebuah rahasia yang berupa petunjuk sebenarnya. Keesokan harinya mereka berempat langsung membentuk sebuah tim dan rencana. Setelah itu mereka segera pergi dan bersama-sama mencari lokasi peta itu. Ternyata butuh perjalanan yang sangat panjang untuk tiba di sana. Mereka bahkan harus melewati banyak mayat korban peperangan yang tidak sempat dimakamkan dengan layak. Hal ini membuat Archie dan kawan-kawan merasa iba. Mereka kini menyadari bahwa peperangan tidak membawa manfaat pada siapapun. Oleh karena itu Archie pun menekankan pada anak buahnya ini untuk tidak menyulut peperangan. Ia benar-benar berpesan untuk menyimpan senjatanya jika tidak diperlukan. Ia juga mengatakan tujuan dari mereka hanyalah menemukan emas itu lalu pergi. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya tiba di desa tersebut dan sebagai tentara Amerika Archie dan kawan-kawan langsung memegang kendali atas para warga yang ada di sana. Dan ternyata lokasi tersebut telah dikuasai oleh pasukan Saddam Hussein. Sehingga semua penduduk yang ada di sana dan yang menjadi korban tawanan meminta pertolongan tentara Amerika. Sayangnya karena Amerika telah terlibat perjanjian gencatan senjata, Archie tidak bisa membantu apapun. Akhirnya mereka pun berbagi tugas. Troy, Archie dan juga Chef memasuki bunker untuk mencari emas tersebut. Sedangkan Fix bertugas di luar untuk menenangkan para warga yang datang mendekat. Sementara itu Troy, Archie dan juga Chief tidak menemukan apapun dalam bunkernya. Mereka hanya bertemu dengan pasukan Saddam Hussein yang sedang berkumpul. Hal ini membuat Archie berpikir kalau lokasi di peta itu salah. Akhirnya ia bertanya kepada salah satu pasukan Saddam Hussein mengenai tempat penyimpanan emas itu. Sayangnya tidak ada yang mau mengaku sampai Archie harus mengancam mereka.
Setelah itu salah satu anak buah Saddam ini berbohong kalau Archie dan kawan-kawan harus mengunjungi bunker lain dan lokasinya tidak jauh dari desa itu. Setelah mendengar pengakuan itu, Archie dan kawan-kawan pun pergi dari sana. Mereka mempercayai informasi itu dan ingin mencari emasnya. Namun saat tiba di luar, para tentara Amerika ini harus menghadapi penduduk desa yang kelaparan. Mereka semua menghadang mobil Archie dan tim untuk meminta makanan. Oleh karena itu Archie pun merasa kasihan dan ia pun memutuskan untuk membagi-bagikan bekalnya kepada orang-orang ini. Dan juga supaya mereka tidak diikuti oleh orang-orang yang ingin pergi dari desa tersebut. Beberapa saat kemudian Archie dan anak buahnya telah tiba di tempat yang mereka akan tuju yang sudah disarankan anak buahnya Saddam Hussein tadi. Namun yang mereka temukan hanyalah tempat kosong dan tak ada satupun bunker maupun penyimpanan di sana. Hal ini membuat Archie menyadari kalau mereka telah ditipu. Entah mengapa ia pun punya insting kuat kalau sebuah sumur yang ada di desa tadi, di mana sumur itu dijaga oleh para pasukan Saddam Hussein, itulah tempat emas itu berada. Sekarang mereka memakai strategi lain. Archie tahu betul kalau desa tersebut dikuasai oleh pasukan Saddam, jadi ia juga tahu kalau pasukan Saddam menjaga desa itu untuk meredam pemberontakan. Makanya Archie memanfaatkan hal ini untuk mengambil emas batangan itu karena ia yakin kalau pasukan Saddam tidak akan melarangnya. Singkatnya, orang-orang itu tidak membutuhkan emas batangan itu karena tujuan utama mereka di sana hanyalah menahan pemberontakan. Tidak lama kemudian Archie dan kawan-kawan ini kembali ke desa tadi. Mereka pun segera menuju ke bawah sumur yang ternyata digunakan sebagai penjara untuk para tahanan. Lagi-lagi hal ini membuat para tentara itu merasa kasihan. Namun mereka tidak punya kekuasaan untuk menyelamatkan para korban ini. Oleh karena itu mereka tetap harus fokus untuk mencari emas itu. Setelah beberapa saat mencari, Archie menemukan tas yang berjejer di ruangan tersembunyi. Saat tas dibuka satu persatu, akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu batangan emas. Troy dan Chef merasa sangat senang. Mereka sudah membayangkan kalau sebentar lagi mereka akan menjadi orang kaya. Archie juga mengatakan kepada pasukan Saddam bahwa ia ingin mencari emas itu untuk dikembalikan ke Kuwait. Penemuan ini pun membuat Troy dan Chef merasa jauh lebih senang karena misi mereka akhirnya berhasil dilaksanakan. Namun saking banyaknya emas yang mereka temukan, mereka justru kesulitan untuk membawanya, dan oleh karena itu Troy kemudian berinisiatif mencari bantuan di luar sana. Dan ia juga memberi kabar kepada Fix kalau sebentar lagi mereka akan menjadi orang kaya karena emas itu sudah ditemukan. Di sisi lain, kedatangan para tentara Amerika ini justru membuat para tahanan dikeluarkan dari penjara yang ditahan bagi pemberontak oleh kelompok Saddam Hussein. Dan disinilah seorang tahanan bernama Amir langsung ditemui oleh anak dan istrinya. Keluarga Amir itu pun menginginkan Amir dibebaskan. Hal ini membuat Archie merasa tersentuh, tapi ia nggak bisa melakukan apapun. Apalagi Amir ditahan karena ia dicap sebagai pemberontak, sehingga Amir harus dijaga dengan ketat. Setelah itu Roy pun mengingatkan Archie bahwa mereka hanya datang untuk mengambil emas batangan itu. Jadi mereka harus segera kembali ke barak dan tidak akan mencampuri urusan para tahanan dengan pasukan Saddam. Sayangnya pemandangan itu sungguh memilukan, terutama ketika istri Amir justru meninggal di tempat gara-gara pasukan Saddam. Merasa tak tega melihat kejadian itu, Archie langsung turun membantu. Ia tahu jika keputusannya ini melanggar perjanjian gencatan senjata, tapi dia tidak bisa membiarkan anak buah Saddam itu menghilangkan rasa kemanusiaannya. Akhirnya Archie pun memerintahkan para bawahannya untuk membebaskan para tahanan, dan ia juga sudah siap menanggung segala resikonya. Peristiwa ini pun langsung direspon oleh pasukan Saddam. Tak lama kemudian mereka mengirimkan pasukan tambahan untuk membantu penyerangan ini. Akhirnya Archie pun dan kawan-kawan segera melarikan diri, dan sekarang mereka membawa para tahanan itu kabur dari sana. Namun di tengah perjalanan pasukan Saddam menembakkan gas air mata. Hal ini membuat Archie dan rombongannya langsung sesak nafas dan tak bisa melihat.
Fix yang bertugas sebagai sopir tanpa sengaja mengarahkan mobilnya ke ladang ranjau dan oleh karena itu orang-orang segera melahirkan diri untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Lalu tiba-tiba di tengah kekacauan itu sekelompok orang tahu-tahu menyelamatkan rombongan Archie. Mereka membawa para tahanan itu untuk berlindung di lubang-lubang kecil sebagai tempat bersembunyi. Sayangnya Troy yang menjadi sopir truk pengangkut emas terpisah dari rombongan. Ia pun dengan mudah bisa ditangkap oleh pasukan Saddam kemudian dibawa pergi dan dalam waktu cepat Troy udah menjadi tawanan mereka. Hilangnya Troy ini membuat Archie dan kawan-kawan merasa bersalah mereka masih berusaha mencarinya namun suasana sangat tidak memungkinkan. Fix sebenarnya ingin nekat menyelamatkan Troy sahabatnya namun Chef melarangnya karena ia sedang terluka parah dan Chef memaksanya untuk ikut saja berlindung sementara waktu. Ternyata orang-orang yang menyelamatkan pasukan Archie adalah para pemberontak Saddam Hussein. Mereka menyelamatkan teman-teman Archie karena tahu kalau Amir dibebaskan oleh tentara Amerika itu. Kejadian ini membuat Fix merasa sangat sedih sudah banyak korban berjatuhan bahkan ia juga terluka parah. Dan di sini akhirnya Fix meminta maaf pada Chef ia berkata kalau tidak mau kehilangan Troy. Sehingga tidak berpikir panjang untuk melakukan hal yang berbahaya ini. Karena hanya satu hal yang ia pikirkan yaitu semuanya harus kembali pulang dalam keadaan selamat. Setelah itu Archie pun menyadari kalau Troy kemungkinan diculik oleh pasukan Saddam dan oleh karena itu ia meminta bantuan Amir. Amir pun menyetujuinya namun ia meminta imbalan untuk dikawal oleh tentara Amerika menuju perbatasan Iran. Amir yakin kalau mereka tetap aman jika bisa bersama tentara-tentara itu. Hal ini membuat Archie terkejut ia berkata kalau telah mengorbankan satu anak buahnya untuk menyelamatkan mereka dari tahanan. Tapi Amir gak mau kalah ia tahu bahwa Archie sebenarnya hanya ingin mendapatkan emasnya. Seandainya Archie melaksanakan misi resmi Amir yakin kalau pangkalan tentara Amerika akan mengirimkan bantuan. Namun nyatanya sampai sekarang Archie hanya bertindak sendirian. Akhirnya Archie pun menyadari bahwa Amir adalah pria yang tidak mudah dikelabui makanya Archie langsung menyetujuinya supaya ia juga bisa menyelamatkan Troy dengan cepat. Sementara itu di lain tempat Troy dibawa ke sebuah bunker dan menjadi tawanan. Ia dimasukkan ke sebuah ruangan yang berisi barang-barang sitaan, di situ Troy menemukan tumpukan HP yang langsung ia gunakan. Setelah mencoba satu persatu HP akhirnya ia menemukan satu HP yang dapat berfungsi. Awalnya Troy ingin menghubungi telepon darurat tapi karena sambungannya terputus akhirnya Troy menghubungi istrinya. Tadinya istri Troy merasa senang karena suaminya memberi kabar ia mengira kalau Troy akan segera pulang dan menemui anak pertamanya. Namun dugaan itu salah karena Troy justru meminta bantuan kepada istrinya dan menyuruh istrinya untuk menghubungi pangkalan militer supaya bisa menyelamatkannya. Setelah itu Troy dibawa ke ruangan lain untuk diinterogasi. Ia disiksa habis-habisan oleh pimpinan di sana yang bernama Walter yang ingin balas dendam atas kekejaman tentara Amerika kepada anak buahnya. Ternyata Walter juga ingin balas dendam karena mereka telah menghilangkan nyawa istri dan anaknya. Merasa akan kehilangan nyawanya Troy mengingat kembali keluarga kecilnya. Ia tak menyangka kalau ternyata harus dikirim ke medan perang dan harus menghadapi situasi yang berbahaya seperti ini setelah memutuskan untuk menjadi tentara. Namun kesedihan Troy itu tidak membuat Walter merasa kasihan ia justru merasa semakin marah dan menyiksa Troy dengan sangat kejam. Di sisi lain rombongan Archie dan Amir berjalan menuju markas pemberontak yang lain. Mereka menemui kelompok itu untuk mendapatkan bantuan yang diinginkan Archie karena tidak hanya senjata mereka juga memiliki puluhan mobil hasil rampasan perang. Dan untuk menggunakannya harus membayarnya dengan emas. Setelah itu Archie dan Amir pun memikirkan cara untuk melumpuhkan para tentara Saddam. Amir memperkirakan kalau Troy dibawa ke sana dan disembunyikan di tahanan sebuah bunker. Akhirnya Amir pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian anak buah Saddam itu supaya mereka bisa memasuki bunker tersebut. Karena para pasukan itu takut dengan Saddam maka Amir dan para pemberontak lainnya pun akan mengelabui mereka.
Amir kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberi pesan kepada para pasukan Saddam bahwa mereka akan diserang. Hal ini langsung membuat para pasukan itu ketakutan dan segera pergi menyelamatkan diri. Pada kesempatan inilah Archie langsung memasuki bunker itu untuk mencari Troy dan beberapa saat kemudian akhirnya Archie berhasil menemukan Troy di ruang interogasi tadi. Ia pun segera menyelamatkan anak buahnya itu dan mengeluarkannya dari sana. Sementara itu di luar bunker ada para pemberontak yang telah menyerang pasukan Saddam. Mereka berhasil menghabisi sebagian besar pasukan tersebut, namun ternyata pasukan itu tidak benar-benar pergi, mereka hanya bersembunyi kemudian menyerang jika targetnya mendekat. Sementara itu Fix merasa sangat senang setelah Troy berhasil diselamatkan, sayangnya pada kesempatan inilah pasukan Saddam langsung menyerang mereka. Melihat hal ini Archie langsung menyelamatkan Troy. Namun Fix yang sedang sekarat dan sebelum ia mati ia pun berpesan pada teman-temannya bahwa ia ingin dibawa ke kuil apabila ia mati seperti cara para pemberontak itu disemayamkan. Namun sayang beberapa saat kemudian Fix menghembuskan nafas terakhirnya. Sesuai dengan janji Archie meminta bantuan anak buahnya untuk mengawal para pengungsi ini ke Iran. Ia juga berpesan untuk membawa wartawan supaya merekam liputan eksklusif penyelamatan para tahanan di sana. Sementara itu di lain tempat terjadi keributan di pangkalan setelah mereka menerima pesan dari istrinya Troy. Mereka baru menyadari kalau telah kehilangan 4 personil mereka, seseorang pun mendapat laporan kalau 4 personil ini baru aja menemukan peta dari tahanan Irak. Di sini Kolonel Horn pun menyadari kalau peta itu adalah petunjuk lokasi penyimpanan emas Kuwait dan ia yakin kalau anak buahnya ini ingin mengambil emas tersebut. Kemudian di perbatasan Iran Archie akhirnya berhasil mengantarkan para pengungsi. Mereka semua datang berbondong-bondong untuk menemukan kehidupan baru setelah menderita karena menjadi korban atas peperangan ini. Namun tiba-tiba pasukan tentara Amerika yang dipimpin oleh Kolonel Horn datang. Horn langsung meminta anak buahnya untuk menangkap Archie dan kawan-kawan karena telah melanggar peraturan dan perjanjian gencatan senjata. Awalnya Archie ingin memasang badan dan membela para korban. Tapi ia menyadari kalau kondisinya sekarang yang sudah lemah sehingga ia tak punya pilihan lain. Maka ia pun meminta persetujuan dari teman-temannya untuk membagi emas itu pada Horn supaya tidak mendapatkan hukuman militer. Dan dengan berat hati Archie, Troy dan Chef harus mengucapkan salam perpisahan. Sedangkan jenazahnya Fix akan dibawa ke Iran untuk dimakamkan di sana. Tapi faktanya setelah itu ketiga tentara ini tetap diadili secara militer. Namun di sisi lain berkat liputan eksklusif Adriana mereka bisa diberhentikan secara terhormat karena telah menyelamatkan para tahanan perang tersebut. Setelah itu Chef pun bergabung dengan Archie menjadi konsultan militer di California, bahkan penghasilan rata-rata profesi ini sekitar 1,3 miliar rupiah per tahun. Sedangkan Troy berhasil berkumpul lagi dengan keluarganya dan menjalankan bisnisnya sendiri.